Oke, sahabat proktor semua, kali ini saya akan memberikan panduan bagaimana mengupload soal ke dalam UMBK. Di sini ada bank soal, ada mata pelajaran, data soal, unggah soal, serta kisi-kisi soal. Nah, sebelum bank soal itu diunggah, maka harus ada mata pelajaran yang akan diunggah. Jika di sini masih kosong, silahkan tambahkan, tambah baru. Nah, kemudian beri nama mapel. Misalkan saya membuat nama mapel akidah akhlak. Singkatan mapel AA, kemudian saya beri kode mapel AATO, atau untuk akidah akhlak tryout. Simpan. Ini hanya untuk contoh saja. Nah, ini sudah ada masuk. Kemudian untuk data soal ini, untuk menu menampilkan soal yang sudah diunggah ke dalam aplikasi. Di sini soal akan ditampung menjadi satu tanpa dipilah-pilah. Nanti akan menemukan IPS, matematika, dan lain sebagainya di sini. Silahkan klik unggah soal untuk mengunggah soal yang sudah terkompresi zip. Silahkan upload baru. Kemudian penjurusan semua, mata pelajaran pilih akidah akhlak yang sudah saya buat tadi, akidah akhlak 2. Kemudian penentukan soal UMBK, kelompok soal biarkan, unggah soal, silahkan klik jelajahi. Kemudian cari di mana file zip yang sudah siap diunggah. Saya taruh di data D, ujian. Nah, di sini ingat, untuk mengupload soal ke dalam UMBK maka harus dikompresi menjadi zip terlebih dahulu. Ya. Silahkan klik open, kemudian simpan untuk mengupload data soal ini. Kita tunggu prosesnya. Oke, pembaruan bank soal berhasil dilakukan. Nah, sekarang kita kembali ke data soal untuk melihat soal yang akan ditampilkan. Nah, di sini sudah muncul akidah akhlak ya. Ini kode bank soal tadi, akidah akhlak 2. Nah, semuanya sudah muncul. Jika ada yang kurang pas, maka bisa diedit atau disesuaikan dengan yang sebenarnya. Misalkan di sini ada spasi yang terlalu jauh ya, yang enggak rata, ini bisa diklik tombol ubah ya, gambar pensil. Kemudian silahkan masuk ke editornya. Biasanya terdapat spasi yang sangat panjang, contoh seperti ini. Nah, di sini ada Al-Mu'min, ini bawahnya masih ada tempat lagi, ini harus dihapus. Nah, kalau kita lihat di source code, maka biasanya ada. Nah, ini sudah habis, sudah bisa. Silahkan klik simpan. Nah, ini untuk editing, jadi soal yang sudah diupload bisa disesuaikan. Nah, kemudian setelah kita selesai mengupload soal dan sukses, maka kita masukkan soal tersebut ke dalam penjadwalan. Nah, silakan buat data jadwal terlebih dahulu. Data jadwal ini diperuntukkan untuk mengambil data soal untuk dimasukkan ke dalam mata pelajaran yang akan diujikan. Misal tambah baru, kita kasih jadwalnya, misalkan hari ini mata pelajaran kita pilih terlebih dahulu, tadi akidah akhlak 2 ya. Kemudian tanggal mulainya sekarang tanggal 8, selesai juga hari ini, durasi 90 menit misalkan, jumlah soal 40
bobot PG 100%, uraian 0 karena tidak ada uraiannya sama sekali. Nah, kemudian simpan. Kemudian kita lakukan pemilihan soal. Nah, setelah data jadwal ini dibuat, maka baru bisa membuat pemilihan soal. Jangan melewati langkah. Kalau pemilihan soal terlebih dahulu tanpa ada jadwal, maka tidak akan bisa. Nah, setelah klik pencarian untuk pemilihan soal, kemudian pilih jenis ujian UMBK, jadwalnya. Nah, kalau Anda tidak menggunakan setting data jadwal terlebih dahulu, maka mata pelajaran tersebut tidak akan muncul di formulir pencarian di pemilihan soal. Maka langkah yang pertama yaitu membuat data jadwal terlebih dahulu, kemudian baru masuk ke pemilihan soal. Silahkan klik Agenda Akhlak 2, cari. Nah, di sini harus memilih satu persatu. Biasanya saya menggunakan klik di sini, kemudian tangan kiri saya ada di enter. Jadi saya klik gini, kemudian enter 2 kali. Nah, kemudian klik 1 kali, enter 2 kali. Nah, lakukan sampai habis. Jadi ini memilih soal yang akan dimasukkan ke dalam bank soal yang diujikan. Jadi data soal yang kita upload itu tidak serta-merta semuanya akan dimasukkan ke dalam bank soal yang akan diujikan. Jadi kita sendiri yang memilih soal mana saja yang kita anggap mau dibuat ujian. Misalkan ada 100 soal, misalnya dicentang semua juga boleh. Nanti di sana di sistem akan menampilkan 40 soal yang kita setting tadi. Ini kebetulan saya membuat sejumlah 40 soal saja, jadi semuanya akan saya masukkan. Oke, saya anggap misalkan ini aja cukup. Nah, ini ada 20 soal yang terpilih. Kita coba klik untuk menampilkan tampilan yang ada di peserta. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini ada translate-nya ya. Nah, oke, dan lanjut. Nah, seperti ini. Oke. Setelah ini selesai, maka tugas proktor adalah melakukan kontrol ujian atau melaksanakan ujian yang akan dilaksanakan. Silahkan klik kontrol ujian dan lakukan seperti panduan yang kemarin. Terima kasih.